Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kami kembali ada saat ini karena anugerah-Mu. Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yeshana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak kami yang pertama sudah 2 kali ujian praktek untuk mendapatkan SIM mobil di Ceko, tapi gagal. Kesempatan hanya tinggal 1 kali lagi. Dan tanggal 6 November 2025 kemarin adalah batas akhirnya. Kalau sampai tanggal itu dia gagal, dia harus mengulang dari awal dan harus membayar biaya kursus yang tidak sedikit. Anak kami sempat down karena masalah ini, tapi ia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tanggal 5 November 2 hari yang lalu, dia mengikuti ujian praktek yang ketiga, dan oleh kemurahan Tuhan, dia dinyatakan lulus. Dalam setiap persoalan kita, kecil atau besar, selalu ada tangan Tuhan yang memberi pertolongan. Tuhan akan selalu menolong, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Jangan pernah ragukan kerinduan Tuhan dan kemampuannya untuk menolong saudara. Di saat kita sedang dalam pergumulan, selalu tersedia tangan Tuhan yang akan bekerja. Ketika kita bangun pagi hari ini, mungkin ada sebagian dari kita yang merasakan kekhawatiran karena banyaknya masalah, tantangan yang harus dihadapi. Tapi ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu menguatkan serta menolong kita. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12 ini dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yeshana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada saat itu bangsa Filistin maju berperang melawan bangsa Israel. Dan secara akal manusia, bangsa Filistinlah yang akan jadi pemenangnya. Tapi pada saat itu Samuel dan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan turun tangan. Dia mengacaukan tentara Filistin sehingga mereka diliputi kekacauan, kegelisahan satu sama lain. Dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Setelah kemenangan yang luar biasa itu, Nabi Samuel mendirikan tugu batu dan menamai tugu batu itu sebagai Ebenhazer. Arti dari Ebenhazer adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel mengakui bahwa kemenangan yang mereka alami merupakan pertolongan Tuhan. Dan tugu batu itu dibangun bukan untuk disembah, tapi untuk mengingat akan karya tangan Tuhan yang ajaib yang telah menolong mereka. Tugu batu itu juga menjadi pengingat bahwa ada pengharapan di masa depan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dalam kesesakan. Pertolongan dari Tuhan tersedia bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, ingatlah akan hal ini, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Kalau di masa lalu Tuhan menolong kita, maka di hari ini, di masa sekarang ini, Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Ebenhazer bukan sekedar Tuhan berhenti menolong. Tuhan menolong cuma sampai hari ini, tidak, saudara. Tapi Ebenhazer punya makna bahwa setiap hari akan ada pertolongan, dan masa depan juga akan ada pertolongan yang akan kita alami dari Tuhan.
Kalau ada di antara kita yang sedang khawatir saat ini, sedang diliputi kecemasan, kegelisahan, jangan biarkan kekhawatiran itu menghapuskan memori kita tentang kebaikan Tuhan di masa lalu. Tuhan yang sangat baik, yang telah menolong kita di masa lalu, pasti akan menolong kita di hari ini, dan juga pasti akan terus menolong kita di hari-hari ke depan. Ingatlah selalu akan pertolongan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu menyediakan pertolongan bagi kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami, selalu Engkau ada bersama. Sebab Engkau adalah Tuhan yang beserta. Engkau Immanuel, menyertai kami sampai akhir zaman. Dan penyertaan-Mu itulah Tuhan, yang memastikan bahwa kami akan selalu baik-baik saja. Sebab ada tangan Tuhan yang akan selalu menolong kami, memberikan kami jalan keluar ketika kami ada dalam persoalan, memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, memberikan kami sukacita dan penghiburan dalam masa-masa yang penuh kesukaran. Terima kasih untuk firman-Mu dan kepastian pertolongan yang kami miliki di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan dan rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat dan lawatan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.